على صوم رمضان جنة من العذاب والأهوال. صلاة والسلام على رسول الله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. Sadaqallahul Azim. Jemaah tarawih yang kita semua mendapatkan ampunan, rahmat, maafnya, hidayah Allah Ta'ala. Kembali kita bersyukur malam ini dengan tidak terasa kita masuk malam ke-6 Ramadan 1446 Hijriah dengan izin dan maunah Allah Ta'ala untuk kita semuanya yang patut kita syukuri. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat, bahkan insyaallah kepada kita semuanya, umatnya yang ikhlas menjalankan sunnah dan ajarannya. Kami diberi judul Ragam Kualitas Puasa Ramadan di era milenial. Jemaah tarawih yang dimuliakan, puasa Ramadan kita ketahui sebagai rahmat, dan kualitasnya ada pada orang yang menjalaninya. Bagaimana dia sambut bulan rahmat, tempat kita berbenah diri, membenahi ibadah, membenahi akhlak, hubungan sosial kemasyarakatan kita, dan lainnya. Kualitas pertama adalah kualitas terendah. Dia hanya menjalani Ramadan sebagai rutinitas tahunan. Ini yang disinyalir Rasulullah: kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Betapa banyak orang yang berpuasa, tidak ada yang didapatinya kecuali hanya lapar dan haus saja. Puasa hanya makan minum saja, tapi semua pelanggaran tidak ada diperhatikan. Apa itu dosa atau tidak? Yang kedua, kualitas kedua adalah orang yang berpuasa, makan minumnya, dan menjauhi hal yang merusak pahalanya. Jadi puasa itu ada rusak fisiknya, ada rusak nilainya. Rusak fisiknya karena makan minum, rusak nilainya, pahalanya hilang, tidak ada isi karena 5 hal. Khamsun asya antum bitu saum. Ada 5 hal apabila dilakukan, salah satunya adalah antum bitu saum, maka nilai puasa hilang. Yang pertama al-kibru, dusta. Ini dusta tanpa kita sadari, biasa datang ketika kita kumpul-kumpul guyon-guyon dengan orang biasa guyon, tidak terasa kita sudah terjerumus. Dan hati-hati, di hari kiamat tidak ada protes. Karena ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atidun. Tidak ada yang keluar dari mulut kita kecuali dicatat raqib dan 'atid. Tidak ada protes. Kenapa raqib 'atid ditulis? Nanya main-main. Tidak ada. Banyak sekali tergelincir kita di sini. Urusan guyon-guyon, urusan bahasa.
Padahal Allah berfirman, "Fa idza ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum." Ketika hari itu telah tiba, tidak usah rakib hadid, tapi sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum. Mata kita, telinga kita, bahkan kulit kita yang setipis ini akan menyatakan saksi terhadap yang kita perbuat. Saya pernah mengatakan, kalau pesawat jatuh, yang pertama dicari kotak hitamnya, karena di situ rekaman perjalanan pesawat. Kalau kita manusia, kotak hitam kita tiga: mata, telinga, dan seluruh kulit kita syahida alaihi, merekam dan menjadi saksi terhadap perbuatan kita. Al-ghibbu dusta, wal ghibah, menggibah, menceritakan kejelekan orang. Nah, ini sama, kapan berdua bertiga dirawat ini. Untungnya sudah lewat musim politik. Biasa musim politik ada orang daftar dosa, di luar biasa juga orang seperti ini. Yang ketiga, wal namimah, orang yang bermuka dua. Dia datang di hadapan kita dengan wajah yang indah, di belakang kita keburukan kita yang diungkap. Bahkan dalam surah Al-Maidah mereka bersumpah wa yasmidullah ala ma fi qalbi. Mereka bersumpah berani akan mereka ciptakan yang mereka katakan dalam hatinya. Wa huwa ala kulli syai', padahal mereka musuhmu yang paling jahat. Yang keempat, wal yaminul gamus, sumpah palsu. Dan yang kelima, wan nadaru bisyahwat, memandang dengan hawa nafsu. Karena itu puasa bukan hanya menahan lapar haus, tapi mempuasakan segalanya, mempuasakan panca indera. Nah, kita ini semua punya handphone. Hati-hati penggunaannya. Dan teman-teman yang sering share-share, kirim-kirim perintah gambar apa semua, kita saling menjaga. Kita tarbiyah, kita terima tarbiyah ilahi, pendidikan ilahi di Ramadan, untuk ada perubahan sikap dalam ibadah, dalam perbuatan, cara kita bertutur, bergaul, bermasyarakat dan sebagainya. Kualitas tertinggi adalah orang yang menahan lapar, haus dan segala yang merusaknya, dan hatinya tidak lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh perbuatannya, dalam diamnya, dalam geraknya, dalam sendirian, berdua, berkelompok, sekalipun dia bersama orang banyak, tapi hatinya tidak lalai. Hatinya senantiasa membatin dengan zat yang maha batin, Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia yakin, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah bersamamu dimanapun engkau berada. Wa aina ma tuwallu tasamma wajah Allah. Bahkan ketika dia menghadapkan wajahnya, dia lihat di sana kebesaran, kekuasaan dan pesan-pesan ilahi lewat alam raya. Dalam ayat tafsir disebut dengan ayat-ayat kauniyah. Dengan begitu, maka ketika keluar dari Ramadan, inilah kelompok yang berhak berlebaran, yang berhak berhari raya. Saya pernah mengatakan di mimbar ini, ada dua hari raya yang kita kenal, Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi masih ada satu hari raya yang maha dahsyat. Yang mana itu? Hari 1 kali 24 jam kita lewati tanpa dosa. Di hadapan Allah kita sedang berhari raya dalam genggaman kekuasaannya dan sambutan keridhaannya. Karena itu mari kita berRamadan. Ada perubahan dengan Ramadan tahun lalu.
dalam perbuatan, dalam sikap, dalam praktek kerja dimanapun kita berada, bahkan hubungan sosial di antara kita semuanya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.